Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasannya pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Dalam SKP yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri ini disebutkan satuan pendidikan diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021 dengan syarat protokol kesehatan yang ketat. Berikut ini adalah pernyataan resmi langsung dari Menteri Agama, beliau Bapak Fakhrul Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Agus Sartono. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem Makarim. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian. Yang saya hormati Menteri Kesehatan Pak Terawan, yang saya hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pak Doni Monardo, yang saya hormati Moderator Pak Sekjen Mendikbud Pak Ainun Naim, para guru dan dosen yang saya muliakan. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Mendikbud yang telah memberikan penjelasan yang sangat tinggi, isi substansi yang sangat mendalam, isi substansi yang telah kita tanda tangani. Terima kasih juga kepada Pak Mendagri yang telah memberikan masukan-masukan untuk mensupport kegiatan kita bersama itu. Saudara-saudara, anak-anakku, siswa dan mahasiswa yang saya sayangi dan cintai, saudara sekalian hadirin yang berbahagia. Pandemi COVID-19 saat ini membawa dampak serius dalam berbagai sektor, sebagaimana kita tahu bersama, termasuk sektor pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, sejak Maret 2020, Satuan Pendidikan ditutup. Lebih dari 10 juta siswa di bawah binaan Kementerian Agama terpaksa harus melaksanakan belajar dari rumah dengan segala keterbatasan yang ada. Lebih dari 10 juta siswa di bawah binaan Kementerian Agama yang terdampak akibat COVID-19 itu pada dasarnya tidak bisa menerima pelajaran sebagaimana kita harapkan bersama. Saya kira sama dengan yang tadi, testimoni yang disampaikan oleh salah satu adik-adik kita tadi. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting pada saat ini. Karena kita mengalami penutupan sekolah, madrasah, dan dampak lainnya dari pandemi COVID-19 dalam sektor pendidikan, Kementerian Agama telah melakukan beberapa langkah untuk mendukung pembelajaran dari rumah melalui platform e-learning madrasah. Platform ini memungkinkan guru untuk mengadakan kelas jarak jauh melalui konferensi video secara terintegrasi, menggugah materi belajar dan tugas-tugas, menerapkan kuis dan tes online, dan siswa dapat mengirimkan tugas mereka serta mengakses bahan ajar secara online. Kami juga telah bermitra dengan operator telekomunikasi untuk memberikan subsidi bagi para guru dan siswa agar mereka dapat mengakses internet menggunakan ponsel mereka untuk pembelajaran jarak jauh dan memberikan pelatihan serta dukungan lain untuk guru yang menggunakan platform pembelajaran online. Hal ini termasuk menyediakan panduan kurikulum darurat bagi para guru agar mereka dapat terus mengajar dengan platform online secara efektif selama keadaan seperti pandemi ini. Kementerian Agama juga mengambil kebijakan fleksibilitas, penggunaan dana BOS untuk mendukung efektivitas dan keberhasilan belajar dari rumah. Meskipun demikian, kita semua akui ternyata untuk saat ini opsi pembelajaran tatap muka di kelas masih menjadi pilihan yang paling efektif. Hal ini dikarenakan masih terjadi ketimpangan dalam hal kesiapan infrastruktur dan jaringan IT, kesiapan silabus dan kurikulum darurat, dan juga kesiapan dan budaya
serta literasi digital guru dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Terlepas dari persoalan pandemi sebenarnya, saya kira transformasi digital dalam pembelajaran merupakan sebuah keniscayaan, baik masih ada pandemi COVID-19 atau tidak. Saya betul-betul berharap permasalahan-permasalahan yang ada tadi harus menjadi titik tolak untuk pembuatan peta jalan, mengembangkan digitalisasi pendidikan yang sistematik dan terukur. Saya juga berharap pandemi ini akan mengajarkan banyak hal, termasuk bagaimana kita mengelola tantangan disrupsi belanja anggaran pendidikan tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Saya akan memberikan perhatian soal ini, agar belanja anggaran pendidikan di Kementerian Agama, khususnya mulai harus diprioritaskan untuk mengatasi hambatan-hambatan pembelajaran. Kita menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai titik tolak disrupsi dan inovasi kebijakan pendidikan yang ramah anak. Kita harus bisa memastikan anggaran pendidikan yang kita kelola betul-betul dapat mempunyai dampak langsung terhadap efektivitas pembelajaran anak-anak kita. Saya merasakan betul kesedihan dan kerinduan yang amat dalam yang dialami oleh siswa, mahasiswa, guru, dan dosen untuk bisa kembali ke madrasah, sekolah, dan kampus. Saya tidak dapat memungkiri adanya kebutuhan pembelajaran tatap muka, terutama dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan belajar dari rumah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyambut sangat baik pengumuman SKB 4 Menteri ini. Yang tadi substansinya telah disampaikan lebih secara teknis secara mendalam oleh Bapak Mendikbud. Kementerian Agama menyetujui dan mendukung pengumuman ini sepenuhnya. Kita berdoa dan berharap semoga pandemi ini bisa segera berlalu dan anak-anak dapat kembali ke kelas. Anak-anak bisa belajar lagi di kelas. Anak-anak bisa bermain bersama di lapangan bersama teman-temannya dalam suasana riang gembira dan sehat. Akhirnya mari kita laksanakan kebijakan penyesuaian pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini dengan menempatkan aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan siswa sebagai aspek prioritas yang perlu diperhatikan dan dijunjung tinggi. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mendikbud tadi, pembelajaran kelas dimulai, tapi bukan berarti keadaan sudah normal dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan bermain atau berkerumun seperti pada waktu sebelum pandemi. Pandemi masih berlangsung, oleh sebab itu protokol kesehatan harus tetap kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat penting ini. Dengan senantiasa memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, semoga rumusan kebijakan yang kita hasilkan pada kesempatan ini dapat bermanfaat dan menjadi solusi atas kebutuhan akan keberlangsungan hak belajar bagi anak-anak kita demi masa depan mereka semua. Pada prinsipnya sama saja, yang utamanya tentu saja protokol kesehatan tetap ditegakkan. Nah, karena menyesuaikan dengan protokol kesehatan berarti ada sedikit-sedikit penyesuaian, misalnya jumlah orang dalam kelas, kemudian mesti tetap memakai masker dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu pada dasarnya sama saja sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Saya hanya menggarisbawahi bahwa peran orang tua sangat signifikan. Orang tua betul-betul memesankan kepada anaknya, berangkat dari rumah sampai ke sekolah, sampai di sekolah, pulang dari sekolah juga langsung pulang ke rumah. Jangan singgah-singgah di jalan di mana-mana. Dan mungkin kita bisa aktifkan juga kalau di antara sekolah di antara rumah dan sekolah itu ada pasar misalnya atau ada mal-mal, kita bisa juga bantu pesankan kepada satpam-satpam di sana. Kalau ada anak sekolah, jam sekolah, sehingga di situ segera disuruh pulang saja supaya dia tidak ketularan. Jadi semua ini memang hendaknya semua orang harus terlibat merasa berkepentingan atas keselamatan anak-anak ini pada saat kita mulai membuka sekolah tatap muka. Saya kira itu bisa kita lakukan asal kita punya tanggung jawab yang sama gitu. Kan kita semua punya, ya mohon maaf ya, semua bagian besar punya anak dan pasti tidak ingin anaknya itu terkena COVID ya. Jadi dia juga harus peduli meskipun bukan anaknya kita demi masa depan mereka semua. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.